Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ragam dan laras bahasa. Perkenalkan, nama saya Christina Thalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ragam dan laras bahasa. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang definisi ragam dan laras bahasa, bahasa itu apa sih? Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Tanpa bahasa, kayaknya kita tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan berbahasa perlu dilatih agar pesan tersampaikan dengan baik. Nah, apa sih ragam dan laras bahasa? Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Sedangkan, laras bahasa merupakan variasi bahasa yang disesuaikan dengan bidang dan konteksnya. Nah, setelah tahu definisinya, apa sih tujuannya? Tujuan ragam dan laras bahasa yaitu supaya setiap orang bisa berkomunikasi dengan pesan yang tersampaikan secara efektif. Nah, selanjutnya tentang jenis-jenis ragam dan laras bahasa akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Dian Permatasari. Saya akan membahas tentang jenis-jenis ragam bahasa dan jenis-jenis laras bahasa. Jadi, yang pertama itu tentang jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama formal, yang biasanya digunakan dalam situasi resmi, contohnya seperti rapat, pidato, dan lain-lain. Sedangkan non-formal adalah bahasa yang dipakai dalam situasi tidak resmi, contohnya itu seperti percakapan kita kepada keluarga, kepada teman, ataupun saudara. Yang ketiga yaitu semi-formal, gabungan antara formal dan informal, contohnya itu diskusi. Lanjut yang kedua yaitu membahas tentang jenis-jenis laras bahasa. Jadi jenis-jenis laras bahasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ilmiah, bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan atau orang yang terjerumus ke dalam dunia akademik. Contohnya itu seperti membuat jurnal, laporan penelitian, ataupun membuat skripsi. Yang kedua yaitu politik, bahasa yang biasa digunakan dalam konteks politik seperti kampanye, pidato presiden atau wapres, dan juga debat. Yang ketiga yaitu sosial, biasa dipakai untuk percakapan sehari-hari atau juga acara norma masyarakat. Perkenalkan, nama saya Niken Oktavia Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman bahasa dan dampaknya. Keragaman bahasa dan dampaknya ada 3. Yang pertama kekayaan budaya, yang kedua tantangan komunikasi, dan yang ketiga potensi dan laras. Nah, yang pertama kekayaan budaya. Bahasa mencerminkan budaya dan menunjukkan variasi unik dari tiap daerah. Dan yang kedua, tantangan komunikasi. Tantangan komunikasi sama dengan perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa ini membuat kita sulit menyampaikan pesan antar individu. Yang terakhir adalah potensi dan laras. Keragaman ini bisa dimanfaatkan untuk memperkaya komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lilis. Selanjutnya, saya Lilis Parantobur Sirait akan menjelaskan bagaimana cara meminimalisir problem yang bisa terjadi akibat adanya keberagaman dan laras bahasa. Yang pertama-tama yang teman-teman perlu lakukan adalah memahami audiens dan konteks komunikasinya. Maksudnya adalah teman-teman bisa melihat dengan siapa teman-teman berbicara. Jika teman-teman berbicara dengan yang lebih tua, atau dosen, atau guru, teman-teman bisa menggunakan bahasa yang lebih sedikit baku, sopan, dan yang pastinya jelas. Dan jika teman-teman berbicara dengan teman-teman sejawat dan seperantaraan, teman-teman bisa menggunakan bahasa yang lebih santai agar tidak terjadi kecanggungan saat teman-teman melakukan komunikasi. Yang kedua, teman-teman boleh menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Karena teman-teman dengan berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana dan jelas, audiens dapat lebih memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, hindari bahasa istilah-istilah dan jargon. Karena tidak semua kalangan orang yang kita ajak komunikasi dapat mengerti apa istilah-istilah yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan media yang tepat. Caranya adalah dengan teman-teman mendengarkan secara aktif, menjadi respon yang baik, dan selanjutnya teman-teman boleh tulis apa yang menurut teman-teman tidak dimengerti, dan teman-teman boleh cari di koran, media, atau Google lainnya. Yang selanjutnya adalah teman-teman bisa menjaga privasi saat teman-teman berbicara. Teman-teman harus bisa melihat mana komunikasi atau informasi yang saat lawan bicara teman-teman sampaikan, mana yang bisa dijadikan privasi atau mana yang tidak dijadikan privasi. Baiklah teman-teman, dari semua penjelasan yang telah kami jelasin, kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.